Kita ke sorotan lainnya, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kasus korupsi besar menyita perhatian publik. Uang dengan nilai fantastis dari hasil korupsi dikembalikan ke negara. Tapi sudah maksimalkah pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo? Tumpukan uang ini dikembalikan Kejaksaan Agung tepat di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran 20 Oktober lalu. Uang yang dikembalikan senilai 13,2 triliun rupiah yang merupakan ganti rugi dari kasus tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang ditangani Kejaksaan Agung. Korupsi sawit mentah atau CPO adalah salah satu korupsi dengan nilai kerugian negara terbilang besar, 17,7 triliun rupiah. Kasus korupsi minyak sawit mentah itu menyeret 3 korporasi, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dari periode 2021 hingga 2022. Selain kasus korupsi ekspor CPO, kasus korupsi fantastis lainnya juga tak kalah bikin heboh. Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina serta subholdingnya juga menuai sorotan. Nilainya fantastis, mencapai 285,18 triliun rupiah. Korupsi itu terjadi pada periode 2018 hingga 2023. Kasus itu dilakukan melalui 2 cara yang secara keseluruhan menyebabkan harga BBM di masyarakat menjadi tinggi dan merugikan keuangan negara. Yang juga bikin geger korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dari anggaran proyek yang mencapai 9,9 triliun rupiah, kerugian keuangan negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Selain itu, sejumlah kasus korupsi besar juga tercatat dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang masih dalam penyidikan, mulai dari korupsi kuota haji, korupsi Bank BJB, sampai pemberian kredit Sritex. Meski beberapa kali Kejaksaan Agung dan KPK mengembalikan uang hasil korupsi ke negara, namun Indonesia Corruption Watch menilai pemberantasan korupsi selama setahun terakhir mengalami kemunduran. Selama 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran, pemberantasan korupsi justru mengalami kemunduran. Dan alih-alih memperbaiki kerusakan, justru pemerintahan Prabowo Gibran membuka ruang korupsi dengan memperkuat sistem politik patronase. Nah, ini jadi masalah. Nah, dari sisi penegakan hukum, yang perlu digarisbawahi pertama adalah tidak ada langkah yang konkret pertama-tama untuk mengembalikan independensi KPK. KPK semestinya dikembalikan independensinya seperti tahun 2019. Paling tidak, gitu ya, sebelum revisi Undang-Undang KPK yang waktu itu melemahkan KPK dengan melucuti independensinya dilakukan. Kedua, pemberantasan korupsi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, misalnya bagaimana aktor-aktor besar itu yang ditindak tidak hanya 1 atau 2, tapi juga aktor-aktornya lebih banyak lagi secara kuantitas. Keseriusan pemerintahan Prabowo Gibran dalam memberantas korupsi juga dipertanyakan saat Presiden Prabowo menyatakan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. ICW lagi-lagi mengkritisi langkah Presiden Prabowo. Menurut ICW, hukuman koruptor harusnya diperberat, bukan diampuni. Ya, tentunya itu adalah wacana yang sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Karena yang perlu dilakukan adalah justru memperberat hukumannya, bukan justru mengampuni koruptor, gitu ya. Sayangnya itu terjadi dan kita juga punya kekhawatiran kemarin kalau kita lihat ada pengembalian keuangan negara yang berjumlah besar, namun tetap kita juga perlu punya kritisisme dalam hal yang terjadi kemarin, misalnya ketika angka yang besar dikembalikan oleh negara, tapi juga saya khawatir kalau itu dilakukan dengan semangat tadi pemaafan koruptor, justru kami sangat tidak setuju dengan hal-hal atau Pemberantasan korupsi jadi salah satu tantangan pemerintahan Prabowo Gibran. Penegakan hukum yang bebas dari praktik korupsi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik, dunia usaha, hingga investor terhadap sistem hukum Indonesia. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.